Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah, di video sebelumnya saya sedikit mengulas mengenai PPG. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuka apabila kita sudah mengikuti pretest dan mengisi fakta integritas. Setelah itu kita bisa mengikuti perkuliahan yang telah ditentukan menurut LPTK masing-masing. Nah, kita cek terlebih dahulu, kita buka Simpatika. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa like juga dan dukung terus selalu channel ini. Ayo kita lanjutkan. Ya baik, teman-teman semuanya, kita sudah masuk pada Simpatika Kemenag ini yang ada di bawah naungan Kemenag. Jadi teman-teman yang sudah mempunyai akun dan memiliki NPK, maka login masuk melalui akun masing-masing menggunakan user masing-masing. Sudah diarahkan masuk pada akun saya sendiri. Saya sudah masuk pada ada undangan PPG dalam jabatan dan saya sudah dinyatakan lulus ketika itu tahun 2019, tapi non kuota, dan di sini menerima undangan kembali tahun 2021 dan saya menerima undangan tersebut untuk mengikuti diklat atau PPG dalam jabatan pada periode tersebut. Nah, ketika menerima undangan, saya menerima dan mengisi fakta integritas, lalu penentuan LPTK sudah ditentukan dan saya masuk perkuliahan untuk mengikuti PPG. Nah, ini sebagai contoh ketika saya mengikuti kegiatan PPG, saya mengikuti kelas diklat. Di sini diarahkan pada unduh materi, ini materi pedagogik dan profesional yang sudah disiapkan untuk pembelajaran awal untuk kita atau teman-teman mengikuti kegiatan PPG di perkuliahan dan LPTK yang sudah ditentukan. Nah, kita masuk ke kelas diklat. Nah, kita masuk ke sini dan masuk melalui akun. Kalau SIM PKB untuk di bawah Kemendikbud, tapi kita di bawah Kemenag, yaitu melalui Simpatika. Kita lanjutkan. Nah, kita diarahkan pada kelas. Dan kemarin saya di LPTK Universitas Negeri Jakarta pada program studi PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, ataupun Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Nah, ini salah satu pengalaman yang sangat berharga untuk saya, karena selain menambah ilmu, juga tentu saja banyak hal-hal baru yang diberikan oleh dosen-dosen kepada guru-guru yang ikut PPG ini untuk bisa lebih mengembangkan kompetensi dan keprofesionalismean dalam pembelajaran. Nah, kita sudah masuk, diberikan akun untuk di UNJ ini, yaitu dalam e-learning di Universitas Negeri Jakarta. Ini contoh dari diklat yang sudah saya laksanakan. Yang pertama, saya laksanakan diklat sesuai dengan jadwal yang telah diberikan dosen, dan sebelum masuk ke kelas ini kita harus mempelajari dulu modul-modul yang akan dipelajari sebelumnya, karena tahun 2021 ini 100% kita subsidi atau dibiayai oleh pemerintah, dan 100% juga kita melaksanakan perkuliahan ini secara daring karena ada pandemi COVID. Tentu saja ada efek yang luar biasa yang saya rasakan ketika mengikuti diklat ini. Banyak materi-materi baru yang saya dapatkan. Yang pertama, ketika mengikuti PPG dalam jabatan Kemenag Angkatan 1 di Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, saya mengikuti pendalaman materi kurang lebih 2 minggu. Untuk pendalaman materi, yaitu menganalisis materi ajar bidang studi.
Nah, ada beberapa modul, yaitu 3 modul di sini yang saya pelajari, yaitu pertama pendalaman materi, yang kedua perencanaan pembelajaran atau perancangan pembelajaran, yang ketiga praktek pembelajaran. Nah, di pendalaman materi kita menganalisis terlebih dahulu materi pembelajaran, yaitu kegiatan PPG yang dilaksanakan oleh UNJ. Tentu saja ini banyak yang sudah ditentukan di menu-menu ini, tapi di pendahuluan kita akan mulai mempelajari alur pembelajaran terlebih dahulu. Bagaimana kita mempelajari atau PPG? Yang pertama yaitu pendalaman materi, terus pengembangan perangkat pembelajaran, uji komprehensif, terus PPL di sekolah asal, itu yang terakhir. Nah, yang ketiga kita mulai masuk kepada perancangan pembelajaran. Di perancangan pembelajaran, teman-teman mulai merancang tahapan perancangan pembelajaran yang baik dan sesuai yang diajarkan oleh kampus tersebut, yaitu kita dibuat berpikir untuk bisa mengidentifikasi masalah dan bagaimana rencana aksi dan solusi yang kita lakukan dalam masalah tersebut. Artinya pembelajaran ini yaitu kita dituntut untuk kritis berpikir, bisa mencari masalah, dan bisa menyelesaikan masalah melalui rencana-rencana, aksi, dan solusi dari permasalahan tersebut. Setelah selesai, tentu saja kita harus bisa menyusun dokumen rencana pembelajaran, lalu nanti peer teaching, setelah itu refleksi dan rencana tindak. Kegiatan-kegiatan tersebut, perancangan sudah selesai, maka kita akan melaksanakan uji komprehensif. Di sini uji komprehensif. Nah, di sini uji komprehensif kita diuji oleh dosen, satu orang masuk ke ruangan room, yaitu kita diuji oleh dosen beberapa menit untuk menyampaikan desain atau rancangan pembelajaran kita, dan dosen akan menilai kita apakah rancangan tersebut sudah sesuai dengan yang kita presentasikan. Apabila ada kekurangan, nanti dosen akan memberikan arahan-arahannya supaya mahasiswa lebih baik lagi. Nah, setelah selesai uji komprehensi, teman-teman semua akan melaksanakan kegiatan PPL. Kegiatan PPL yang teman-teman laksanakan yaitu praktik pembelajaran di sekolah masing-masing atau sekolah yang ditunjuk, yang dipilih oleh kita akan melaksanakan PPL di sekolah mana. Nah, lalu kegiatan praktek ini setelah desainnya kita buat, RPP-nya kita buat, maka kita melaksanakan PPL sebanyak 3 kali, yaitu PPL sebanyak 3 kali, yaitu pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1 dengan KD dan materi yang berbeda, yang kedua juga dengan materi yang berbeda, dan praktek pembelajaran ketiga. Nah, ini dibuatkan video karena waktunya daring, jadi sebagian dari kami ada yang melaksanakan kegiatan praktek ini secara daring kepada siswanya, dan ada juga yang secara langsung di daerah-daerah yang memang tidak terlalu terdampak COVID, karena memang daerahnya daerah yang pedesaan, maka kami melakukan praktek dengan protokoler kesehatan, dan mungkin di ruangan-ruangan yang jauh, itu di ruang-ruangan atau di lapangan yang terbuka. Sebanyak 3 kali kami melakukan sampai 3 PPL sudah kita laksanakan, maka kita melaksanakan ujian kinerja. Masih dalam daring, ujian kinerja ini kita laksanakan yaitu PPL keempat, artinya 1, 2, 3 kita latihan. Nah, di keempat ini praktek lagi di lapangan, dinamakan ujian kinerja kita, apakah sudah sesuai atau kesempurnaan dari 1, 2, 3, dan video keempat kita membuat lagi pembelajaran
dengan koreksi-koreksi sebelumnya dari PPL 1, 2, 3, dan di ujian kinerja kita perbaiki menjadi lebih baik lagi dan dibuat dan kita sempurnakan. Nah, itu nanti akan menjadikan hasil. Nah, setelah beres dari ujian kinerja yang kita laksanakan atau ujian praktek yang kita laksanakan, nah selanjutnya kita mengupload. Setelah selesai semua dari LMS ini, sudah pada tahap menyelesaikan praktik pembelajaran, terus ini sudah beres, maka kita diarahkan untuk persiapan menghadapi upload atau berkas-berkas yang kita siapkan untuk diupload lagi di portofolio, yaitu berupa sertifikat-sertifikat yang kita upload, pengabdian di masyarakat, terus karya tulis ilmiah yang kita buat, atau kita mempunyai karya tulis berupa blog, berupa konten YouTube pendidikan. Nanti itu akan menambah nilai dari ujian kinerja. Kita nanti diisi di situ di ujian kinerja dengan mengupload semua berkas yang kita punya 3 tahun ke belakang, sertifikat, karya ilmiah yang sudah dipresentasikan, terus sumber belajar dan lain sebagainya. Dan juga pengabdian di masyarakat juga kita upload sebagai nilai tambahan untuk ujian kinerja. Nah, setelah beres ujian kinerja, kita juga diberikan waktu untuk mempersiapkan mempelajari modul-modul untuk dipanggil lagi mengikuti kegiatan UKM PPG, yaitu disingkat atau yang biasa kita ketahui adalah ujian pengetahuan. Dan alhamdulillah di ujian pengetahuan kita melaksanakan ujian ini secara online dengan diawasi dengan menggunakan kamera dengan Zoom meeting. Tentu saja kita mengerjakan soal-soal secara online dengan soal yang begitu banyak dengan waktu yang 3 jam. Memang soal-soalnya hampir mirip jawaban semuanya. Dan alhamdulillah saya lulus pada tahap pertama, dinyatakan lulus di UKM PPG. Alhamdulillah, walaupun kita belum tahu nilainya berapa, tapi di sekian banyaknya memang banyak dari prioritas pertama ke ujian pengetahuan sangat jauh berbeda. Di pretest kita dihadapkan pada soal-soal yang biasa, dan di UP ini soalnya lebih banyak yang lebih tinggi soalnya gitu. Tapi ini, nah di grade ini atau nilai, kita bisa mengetahui nilai-nilai kita berapa. Ini ya di sedikit bagus tidak, tapi ini alhamdulillah atas berkat bimbingan dosen dan dukungan dari teman-teman mahasiswa yang lain, alhamdulillah nilainya walaupun tidak sempurna semua, tapi nilainya alhamdulillah tidak terlalu buruk. Dan ini adalah nilai akhir dari kegiatan komprehensif, nilai ujian, terus nilai akhirnya yaitu PPL dan praktek pembelajaran. Nilai akhirnya ini dan nilai akhirnya yaitu 90, amat baik. Alhamdulillah, ini atas bimbingan dari dosen-dosen semua. Itu mungkin sebagian dari kegiatan PPG yang saya laksanakan di kampus LPTK PJ 4. Mudah-mudahan kita semakin bertambah ilmunya, dan teman-teman semuanya yang belum melaksanakan PPG atau yang akan mengikuti P3K ASN, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, terkhusus guru-guru tercinta
guru-guru yang berjuang di bidang pendidikan. Semoga Allah meridhoi dan memberikan kekuatan, keberkahan, dan amal yang tidak henti dalam mengamalkan ilmunya yang telah disampaikan kepada murid-muridnya termasuk saya. Saya ucapkan kembali terima kasih. Sampai berjumpa lagi di kegiatan atau konten saya selanjutnya. Jangan lupa silakan dukung terus channel ini untuk membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Silakan subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu like juga. Dan bila ada pertanyaan silahkan silaturahmi di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.